Tetapi dalam Tuhan Yesus, ku harap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya menjadi kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku, tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuangku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, saudara adalah terang dunia. Saudara adalah terang dunia. Judul khotbah hari ini adalah Timotius dan Epafroditus. Bacaan hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 19 sampai dengan 30. Sebagai pengantar, minggu lalu kita membahas tentang pengudusan melalui firman, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan yang telah kita terima sekali tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Namun, kita harus menghancurkan rumah yang dibangun oleh iblis dalam hati kita yang dimiliki sebelum menerima keselamatan, yaitu membuang sifat, kerangka, dan tabiat yang lama. Kemudian kita harus membangun kerangka baru, tabiat baru, sifat baru yang diberikan oleh Tuhan hari demi hari. Hidup kita harus menjadi ibadah. Hidup kita harus menjadi persembahan yang hidup. Dengan rasa syukur atas anugerah keselamatan yang telah kita terima, kita harus menjalani kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus untuk melaksanakan keselamatan yang telah kita terima. Dalam teks hari ini ada dua tokoh yang diperkenalkan sebagai teladan kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus, Timotius dan Epafroditus. Ciri khas dari kedua orang ini adalah bahwa mereka menjadi penghiburan hati bagi orang lain. Mereka adalah pembawa kabar sukacita dan pembawa kabar pendamaian. Mereka adalah teman sejati dan sahabat yang sejati dengan gembala. Mereka menghibur, memahami, dan sehati dengan gembala dalam menjalankan pelayanan. Terlepas dari situasi dan kondisi apapun, mereka tidak mencari kepentingan mereka sendiri, tetapi mencari hal-hal yang berkenan kepada Kristus. Saya berharap saya dapat menjadi seorang gembala seperti Timotius, dan saya juga harus membangun generasi penerus, yaitu para hamba Tuhan masa depan seperti Timotius. Saya berharap kita dapat menjadi pemimpin jemaat seperti Epafroditus, dan kita juga harus membangun pemimpin jemaat seperti Epafroditus. Saya percaya bahwa saudara yang beribadah di sini adalah Timotius dan Epafroditus dari Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon. Saya berdoa agar semua saudara selalu menjadi pembawa kabar sukacita sehati dengan gembala. Tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi mencari kepentingan hal-hal yang berkenan kepada Kristus dan menjalani kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Pokok bahasan yang pertama adalah Timotius.
Dalam ayat 19 sampai dengan 24, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ilhammu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kirimkan dengan segera. Sudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Timotius memiliki nama yang berarti kehormatan bagi Tuhan. Ia berasal dari Listra dan lahir dari seorang ayah Yunani dan ibu Yahudi. Berkat pendidikan iman dari ibunya Sale, Timotius sudah mengenal kitab suci sejak kecil dan melalui Paulus ia bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 2, kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Timotius adalah teman sekerja Paulus yang ikut serta dalam perjalanan misi kedua Paulus dan berperan dalam pendirian gereja di Filipi. Selama perjalanan misi ketiga, Timotius diketahui mengunjungi Filipi setidaknya 2 kali, yang menunjukkan bahwa ia memiliki hubungan yang erat dan berkelanjutan dengan gereja di Filipi. Oleh karena itu, ketika Paulus memilih Timotius sebagai utusan untuk gereja di Filipi, itu dapat dikatakan sebagai pilihan yang paling tepat. Tujuan Paulus mengirim Timotius adalah pertama, agar jemaat Filipi mendengar kabar tentang Paulus dan mendapatkan kehiburan, dan kedua, agar Paulus sendiri juga dapat mendengar kabar baik tentang jemaat Filipi dan mendapatkan penghiburan. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 2, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Mengetahui kondisi dan situasi jemaat Filipi memberitakan semangat baru bagi Paulus yang sedang berada di dalam penjara. Paulus sangat peduli dengan keadaan gereja di Filipi yang telah ia bina dan rawat dengan penuh perhatian. Bagi Paulus, memberitakan Injil bukanlah akhir dari tugasnya. Ia terus memperhatikan dan merawat mereka agar mereka bertumbuh hingga mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Mendengar kabar bahwa jemaat Filipi tetap teguh dalam iman merupakan sukacita terbesar bagi Paulus, dan itu menjadi penghiburan serta sumber kekuatan baginya. Alasan lain Paulus mengutus Timotius adalah karena Timotius yang dianggap seperti anak oleh Paulus memiliki sehati dan sepikir dengan Paulus. Sebagai anak rohani Paulus, Timotius telah menerima pelatihan darinya dan menjadi teman sekerja dalam pemberitaan Injil. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih memahami hati Paulus selain Timotius. Paulus sangat mempercayai Timotius. Meskipun banyak orang bekerja bersama Paulus, hanya Timotius yang memiliki kepedulian tulus terhadap gereja di Filipi dan berbagi hati sama dengan Paulus untuk memikirkan serta memperhatikan mereka dengan penuh kasih.
Dalam 1 Korintus 4 ayat 17, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup dan yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Dalam Roma 16 ayat 21, salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja. Dalam 1 Tesalonika 2 atau 2 ayat 2, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh kebenaran untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Alasan Paulus mengutus Timotius ke gereja Filipi adalah karena hanya Timotius yang memiliki perhatian mendalam terhadap gereja Filipi dengan hati yang sama seperti Paulus. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa orang-orang lain selain Timotius cenderung sibuk dengan urusan mereka sendiri. Paulus dengan tegas menekankan bahwa tidak ada orang lain yang layak untuk tugas tersebut selain Timotius. Dengan ini Paulus menunjukkan rasa percaya yang kuat terhadap Timotius sambil mengucapkan rasa kecewa dan keprihatianannya terhadap orang-orang lainnya. Orang-orang lain terlalu sibuk mencari kepentingan pribadi, sementara Timotius rela mengorbankan dirinya dan tidak segan untuk menempuh perjalanan ke Filipi demi menyelesaikan masalah-masalah kompleks di gereja Filipi. Jika Paulus memaksa orang lain yang hanya peduli pada urutan mereka sendiri untuk pergi ke Filipi, mereka tidak akan mampu menjalankan misi dengan benar. Pikiran dan rencana Paulus selalu berpusat pada Tuhan, selalu tunduk pada kehendaknya. Paulus menggunakan ungkapan yang sangat khusus, yaitu kepentingan Yesus Kristus yang berlawanan dengan kepentingannya sendiri. Kepentingan Kristus Yesus berarti hal-hal yang berkaitan dengan Kristus Yesus atau yang menjadi milik Yesus Kristus. Lebih spesifik lagi, hal ini merujuk pada membawa kabar tentang kondisi gereja Filipi kepada Paulus, memberikan perhatian penuh kepada jemaat gereja dengan kasih yang mendalam dan menyampaikan kehendak serta harapan Paulus kepada mereka. Paulus menyebut hal ini sebagai kepentingan Kristus Yesus, karena kepentingan ini adalah bagian dari kehendak Yesus Kristus yang ingin ia wujudkan melalui para rasulnya, sebuah kepentingan yang menjadi perhatian mendalamnya dan miliknya sendiri. Saya berdoa agar seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia menjadi pembawa kabar sukacita sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, dan terang dunia yang memberitakan perbuatan besar Kristus yang memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kiranya kita hidup bukan untuk mencari kepentingan sendiri, melainkan untuk mencari kepentingan Kristus Yesus. Pokok bahasan yang kedua adalah Epaphroditus. Dalam ayat 25 sampai dengan 30, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segera sukacita. Dan hormatilah orang-orang seperti dia, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku.
Nama Epaphroditus secara harfiah memiliki arti yang dikasihi dan merupakan nama yang umum digunakan di dunia Yunani pada masa itu. Epaphroditus adalah seorang utusan dari jemaat gereja Filipi yang diutus untuk menyampaikan persembahan jemaat Filipi kepada Paulus dan tinggal bersama Paulus selama diperlukan untuk membantunya. Paulus memperkenalkan Epaphroditus sebagai saudara, teman sekerja, teman seperjuangan, utusan dan pelayan dalam keperluan Paulus yang menunjukkan kesetiaan dan pengabdian Epaphroditus. Ini juga menunjukkan bahwa dia tidak hanya berpartisipasi dalam pelayanan Injil, tetapi juga menerima penderitaan yang menyertai pelayanan tersebut. Dalam 2 Timotius 2 ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dalam Filipi 4 ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Paulus menganggap bahwa tindakan Epaphroditus yang memenuhi keperluan materi sebagai bagian dari tindakan persembahan yang kudus dan menekankan bahwa tindakannya mewakili seluruh gereja. Paulus ingin mengirim Epaphroditus kembali ke gereja Filipi. Alasan Paulus ingin mengirim Epaphroditus kembali bukan hanya karena dia merindukan jemaat Filipi yang telah mengutusnya dan telah lama berada jauh dari rumah, tetapi juga karena Epaphroditus jatuh sakit. Kabar tentang penyakitnya sampai ke gereja Filipi yang sangat berduka cita. Namun ketika Epaphroditus mengetahui bahwa jemaat Filipi berduka cita tentang kondisinya, dia merasa sangat cemas, bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena gereja yang mengutusnya merasa berduka cita akan kondisinya. Epaphroditus adalah hamba Kristus yang sejati, yang memikirkan gereja lebih dari dirinya sendiri. Epaphroditus yang menyari mati karena penyakitnya dipulihkan oleh Tuhan melalui kasih karunia-Nya. Jemaat Filipi akan sangat gembira ketika melihat kesembuhannya, dan jika jemaat Filipi merasa gembira, itu juga akan menjadi kegembiraan bagi Paulus. Epaphroditus yang tidak mengutamakan hidupnya sendiri dan dengan penuh pengabdian membantu Paulus. Meskipun dalam kondisi sakit, berusaha dengan keras untuk tetap mendampingi Paulus dalam pelayanannya. Itulah sebabnya Paulus meminta jemaat Filipi untuk menghormati dan memuliakan Epaphroditus. Kata mempertaruhkan jiwanya yang diterjemahkan dalam ayat 30 sebagai parabolumai berasal dari istilah yang digunakan untuk merujuk pada orang yang mempertaruhkan hidupnya untuk merawat orang yang terinfeksi penyakit menular. Ini menunjukkan bahwa Epaphroditus dengan berani mempertaruhkan nyawanya untuk melayani dalam pelayanan Injil yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Pelayanan yang dimaksud adalah tugas seorang imam, dan kata ini digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan tugas imamat. Epaphroditus mengisi kekurangan yang ada dalam pelayanan jemaat Filipi dengan terus-menerus memenuhi dan melayani, meskipun ada berbagai kesulitan dan tantangan. Saya berdoa agar semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia dapat terus menyalani dengan mengisi kekurangan pelayanan penggembala sebagai saudara dalam Kristus, teman sekerja, teman seperjuangan, utusan, dan penolong dalam penyebaran Injil ke seluruh dunia. Sebagai kesimpulan, seorang penulis esai Inggris bernama Joseph Edis pernah berkata, persahabatan melipat gandakan kebahagiaan kita ketika kita sedang bahagia dan membagi beban kesedihan kita ketika kita sedang sedih, sehingga kebahagiaan menjadi lebih besar dan penderitaan menjadi lebih ringan. Paulus mengalami saat-saat yang menaklukkan dan penuh
tekanan di penjara Roma. Namun ia memiliki keyakinan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kepercayaannya yang terbesar adalah bahwa Tuhan menyertainya. Tetapi dukungan dari rekan-rekan seperti Timotius dan Epafroditus juga menjadi kekuatan dan penghiburan besar bagi Paulus. Dalam perjalanan kehidupan iman kita, terkadang gereja menghadapi masalah dan krisis. Dalam situasi seperti itu, jika kita memiliki kasih persaudaraan, saling membantu dan bersatu, tidak ada hal yang tidak dapat kita atasi. Jika kita menghibur mereka yang sedang dalam kesulitan, mengasihi gereja, dan bekerja keras bersama hamba Tuhan, kita dapat mengatasi segala masalah dan menjadi gereja yang penuh dengan kasih karunia. Saya berdoa agar setiap jemaat gereja kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon, dimanapun berada dan apapun yang dilakukan, selalu memilih jalan yang membawa kehidupan, sehingga kiranya kita dapat menjadi seperti Timotius dan Epafroditus yang menyelamatkan keluarga, gereja, tempat kerja, komunitas, suku, dan bangsa. Mari kita berdoa. Tuhan yang hidup, yang masih melaksanakan keselamatan dan menggenapi firman-Nya, Allah Trinitas yang kudus, kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami dari kutukan, kebinasaan, dan malapetaka, dan telah memperkenalkan kepada kami pengharapan yang sejati, kebebasan sejati, dan kebahagiaan sejati. Terima kasih karena Engkau memampukan kami untuk hidup dengan membawa kabar baik. Tolong kami untuk benar-benar memahami dan menikmati makna keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbing kami untuk tahu bahwa hanya di dalam Kristus ada keselamatan, dan agar kami selalu bersyukur atas kasih karunia keselamatannya setiap hari. Kami percaya bahwa Allah Trinitas ada bersama kami, membimbing kami, dan melalui kami sedang melaksanakan secara keselamatan. Tolong kami untuk mencari rencana Allah dalam setiap pertemuan yang kami alami. Jauhkan kami dari taktik iblis yang ingin membuat kami terfokus hanya pada kepentingan kami sendiri. Dan ajar kami untuk selalu mencari kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya terlebih dahulu. Ketika kami mengutamakan pekerjaan Kristus, kami akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan pekerjaan kami. Tolonglah kami untuk membangun pemimpin masa depan seperti Timotius. Kiranya kami dapat menjadi teman sejati dalam pelayanan, seperti Epafroditus yang rela mengorbankan diri untuk mendukung hamba Tuhan sampai akhir. Kami mengucap syukur atas segala hal dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.